Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU, dan pada segmen kali ini kita akan menyimak rangkaian informasi dari TVMU Stasiun Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tricahyani berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Dukuh Turi Kabupaten Tegal telah resmi dilantik oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal bertempat halaman SD Muhammadiyah Kademangaran bersamaan dengan acara Hari Bermuhammadiyah Kecamatan Dukuh Turi. Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah atau PCPM Dukuh Turi Kabupaten Tegal telah resmi dilantik oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah atau PDPM Kabupaten Tegal sekaligus pengajian Hari Bermuhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Dukuh Turi. Dihadiri oleh seluruh jajaran kader pemuda Muhammadiyah secabang Talang II, Kepala Desa Kademangaran dan seluruh warga Muhammadiyah beserta ortomnya. PCPM Dukuh Turi Kabupaten Tegal dilantik setelah diselenggarakannya musyawarah cabang pada beberapa waktu lalu. Pelantikan berjalan dengan khidmat dilanjutkan dengan acara pengajian akbar Hari Bermuhammadiyah PCM Dukuh Turi. PCPM Dukuh Turi terus berkomitmen untuk berkiprah dan penggerak sekaligus menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna persyarikatan Muhammadiyah di cabang Dukuh Turi. Selain acara pelantikan PCPM Dukuh Turi, juga diselenggarakannya pelantikan pimpinan Ranting Nasyatul Aisyah atau PRNH Kademangaran, diakhiri dengan tausiah oleh Ustadz Irfan Farid dari Bumiayu Brebes. Kami ingin memperbanyak gerakan informal ya, gerakan-gerakan kultural seperti ya main bola bareng, karena pemuda ya lebih banyak senang-senangnya, jadi itu tidak luput dari pekaderan kami. Kami akan memperbanyak kegiatan informalnya. Harapan kami kedepannya pemuda di Dukuh Turi yang ikut bergabung lebih banyak lagi dan bisa diaspora ya ke semua organisasi yang ada. Ketua PCPM Dukuh Turi Nur Fahmi Fadilah menyampaikan terima kasih atas dukungan dan support berbagai pihak. Ia berharap dukungan dari Muhammadiyah untuk PCPM terus dilakukan, baik motivasi, saran, maupun dukungan lainnya. PCPM akan terus berkomitmen untuk memperkuat basis perkaderan agar ke depan PCPM Dukuh Turi semakin baik dan tentunya bisa menjadi contoh dari cabang-cabang lain. Salah satu unggulan dari PCPM Dukuh Turi periode ini adalah memaksimalkan media sebagai upaya dakwah digital, sehingga PCPM Dukuh Turi akan menyelenggarakan program sekolah media. Riza Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Untuk meningkatkan kompetensi dari siswa jurusan Teknik Sepeda Motor SMK Muhammadiyah 2 Aji Barang Banyumas, Jawa Tengah bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor melalui program Honda Education mendirikan POS Ahasteva. Pendirian POS Ahasteva sebagai bentuk layanan jasa servis sepeda motor kepada masyarakat sekitar khususnya di sekolah. POS Ahas Teaching Factory Teva hadir di SMK Muhammadiyah 2 Aji Barang atau SMK Muda Aji Barang Banyumas, Jawa Tengah. Hadirnya POS Ahas Teva menjadi proses pembelajaran siswa jurusan teknik sesuai dengan kurikulum yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Vokasi dan PT Astra Honda Motor melalui program Honda Education. Kepala SMK Muda Aji Barang Budi Krisnadi menyampaikan bahwa peresmian POS Ahasteva di SMK Muda Aji Barang bertujuan memperkuat dukungan Astra Honda Motor atau AHM pada pendidikan vokasi di tanah air, khususnya melalui pengembangan kompetensi siswa dalam bentuk penyediaan fasilitas praktik bengkel sebagai layanan purna jual penjualan sepeda motor. Pendirian dan peresmian POS Ahasteva juga merupakan program dari sekolah yang mana program ini harus berjalan sebab melihat peluang ke depan bahwasanya siswa atau alumni ini dapat mengikuti pembelajaran atau kegiatan-kegiatan di POS Ahasteva yang kami miliki dan bermitra dengan PT SPS Motor Aji Barang. Jadi kami terus saja berterima kasih sekali kepada jajaran PT AHM, Astra Honda Motor, Astra Motor Yogyakarta, dan PT Sumber Purnama Sakti yang telah mensupport dan mendukung kami SMK Muhammadiyah 2 Aji Barang sehingga hari ini POS Ahasteva itu bisa diresmikan, dan alhamdulillah sampai dengan sore ini hari pertama pembukaan
sudah ada 13 unit entry sepeda motor yang diservis oleh para siswa dan alumni kami di Pos AHAS Teva di SMK Muda 2 Jibarang. SMK Muda Jibarang menjadi yang pertama di Banyumas dan kedua sejateng DIY mendapatkan kerjasama kemitraan dalam bentuk Pos AHAS Teva. Pos AHAS Teva sebagai bentuk layanan jasa servis sepeda motor tidak hanya kepada masyarakat umum di Jibarang, tetapi juga bagi siswa sekolah. Tahun kemarin ada 9 siswa direkrut AHAS, tentunya dengan adanya Pos AHAS Teva akan semakin banyak lagi siswa yang dapat kerja dan memenuhi standar. Kehadiran Pos AHAS Teva dapat membekali siswa melalui kompetensi supaya siswa unggul dan benar-benar siap kerja. General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor Ahmad Muhibuddin mengaku kagum akan perkembangan signifikan SMK Muda Jibarang. AHM Yogyakarta memilih SMK Muda Jibarang karena mendapatkan predikat A+ dan layak mendapatkan program Pos AHAS Teva. Kami dari PT Astra Honda Motor bersama tim leader di Astra Motor berusaha mendampingi anak-anak ini dan untuk memastikan hasil pengerjaan mereka sesuai dengan kualitas yang kita tentukan. Kami menunjuk satu orang dari AHAS untuk mengecek memastikan kualitas pengerjaannya sesuai standar. Jadi ada dari pihak AHAS sendiri yang ikut memantau ya Pak ya? Ya. Ada berapa orang? Tergantung nanti ya, tapi biasanya satu orang. Tapi kalau loadnya tinggi kita bisa pertimbangkan itu namanya. Kedepannya kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci operasional Pos AHAS Teva yang berlokasi di Jalan Lingkar Barat Pom Bensin Ajibarang, kios nomor 9 dan 10 Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Ia berharap siswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya di SMK ini sudah memiliki bekal keterampilan memadai di bisnis purna jual sepeda motor. Dengan keberadaan Pos AHAS Teva ini seperti bekerja sungguhan sehingga ia yakin selepas lulus lebih mudah adaptif dengan lingkungan kerja dan bisa bersaing. Para siswa khususnya kelas 12 akan secara bergiliran merasakan bekerja profesional di dunia mekanik yang real dan nyata adanya. Kusworo memberitakan dari Banyumas, Jawa Tengah. Dalam rangka menyambut pemilihan Bupati Purworejo tahun 2024, pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Purworejo gelar dialog publik dengan diharapkan acara ini menjadi sarana untuk serap aspirasi dan harapan masyarakat Purworejo. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah atau PDPM Purworejo gelar dialog publik dengan tema menakar visi pemimpin Purworejo masa depan. Dialog publik digelar dalam rangka menyambut pemilihan Bupati Purworejo tahun 2024. Acara ini juga diharapkan menjadi sarana untuk serap aspirasi dan harapan masyarakat Purworejo. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh pemuda, akademisi, pelajar, mahasiswa, dan calon pemimpin daerah. Dialog ini diharapkan dapat mendorong masyarakat, khususnya anak muda Gen Z, untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada dan menjaga demokrasi serta integritas pilkada. Peserta diajak untuk berdiskusi mengenai visi dan misi yang harus dimiliki oleh pemimpin Purworejo di masa depan, guna menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang di era digitalisasi untuk mewujudkan Purworejo Mulyo. Ketua PDPM Purworejo Ahmad Fadl Arifin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda untuk mewujudkan visi tersebut, dan dialog seperti ini dilakukan jauh sebelum terbentuknya pasangan calon. Itu harapan dari kami, dari teman-teman pemuda, ingin menyerap aspirasi dari anak-anak dari golongan Gen Z dan Gen milenial agar melek terkait dengan politik, terkait dengan pendidikan politik, dan ya kita wujudkan dalam bentuk dialog kebangsaan. Ya, hanya itu tujuan dari kami, biar betul-betul bahwa antara rakyat grassroots dengan nanti yang di golongan elit itu kita punya visi yang sama, betul-betul untuk membangun Purworejo yang mulia ke depannya, yang Dialog publik berlangsung di Gedung Auditorium Singodimejo Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dialog publik ini diisi dengan 3 narasumber, yakni Imam Teguh Purnomo, Sigit Widodo Nugrohadi, dan Muhammad Abdullah, dengan penyampaian visi misi dan diskusi yang dipandu oleh Agus Triatmoko. Hasil diskusi dan penyampaian solusi atau rekomendasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan program kerja di masa mendatang. Ahmad memberitakan dari Purworejo, Jawa Tengah.
Penandatanganan kerjasama antara Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Universiti Malaysia Kelantan digelar di Universitas Muhammadiyah Semarang. Kerjasama ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terlibat, baik dalam bidang pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus menjadi tuan rumah penandatanganan kerjasama antara Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan Universiti Malaysia Kelantan. Acara ini berlangsung di aula lantai 7 gedung Rumah Sakit Unimus dengan diikuti 56 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah atau PTMA se-Indonesia. Penandatanganan MOU ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional PTMA dengan perguruan tinggi luar negeri yang memiliki capaian kinerja bagus, salah satunya Universiti Malaysia Kelantan. Tak hanya itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk pengembangan Islam dan kemuhammadiyahan khususnya di PTMA. Universiti Malaysia Kelantan dipilih karena kedekatannya dengan Indonesia dan program-program unggulannya mendukung program 5.000 doktor yang dicanangkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Sekretaris Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Ahmad Mutakin menyampaikan bahwa MOU ini akan menjadi continue quality improvement, MOU yang tidak hanya berhenti pada dokumen namun bukti implementasinya. Malaysia Kelantan ya, di sana memang memiliki satu concern di mana mereka menjadi sebuah universitas yang memiliki bidang entrepreneurship. Ya, di kurikulumnya. Yang ini menjadi poin penting juga, mengingat perguruan tinggi Muhammadiyah Asia saat ini juga sedang dalam kebutuhan untuk mengenerate pendapatan di luar mahasiswa, sehingga bagaimanapun juga mendidik mahasiswa sebagai seorang entrepreneurship dan juga menjadikan entrepreneurship university itu merupakan tujuan yang cukup bagus untuk kemudian berkelindan dengan tujuan yang ada di Universitas Malaysia Kelantan. Wakil Rektor Riset dan Inovasi Universiti Malaysia Kelantan Arham Abdullah menyampaikan bahwa rancangan itu perlu tetapi implementasinya lebih penting dan kesamaan beberapa faktor seperti bahasa, pola pikir, dan kepribadian akan mendorong keberhasilan dalam implementasi kerjasama. Selain itu, Rektor Unimus Mas Ruki menyampaikan rasa hormat dan sambutannya kepada para tamu yang hadir. Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi pihak yang terlibat, baik dalam bidang pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Memang pelaksanaan MOU akan dilengkapi dengan berbagai aktivitas, berbagai implementasi yang akan dikembangkan di masa-masa yang akan datang. MOU akan bernilai dan mendapatkan credit point apabila ada beberapa aktivitas yang dilaksanakan dan didukung dengan berbagai dokumen. Salah satunya adalah MOA. MOA ini memang tidak hanya satu saja, tapi mungkin turunan-turunan MOA-nya yang lain di dalam bentuk-bentuk yang lainnya yang diselenggarakan. Dan tentu juga nanti sebagai tuan rumah kita juga bertanggung jawab setelah ini adalah mengawal apa-apa implementasi yang akan dilaksanakan, meskipun mereka bisa direct ya university, tapi bagian dari Majelis Diktilitbang tentu kami akan membantu apa-apa yang diperintahkan oleh majelis. Acara dilanjutkan dengan diskusi rencana MOA dan RTL implementasi kegiatan dengan fokus pada pengembangan kerjasama dalam bidang pendidikan melalui mekanisme student exchange, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Devi Marja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.